Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat terus. Gue Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini gue kedatangan salah satu smartphone terbaru dari Xiaomi yang udah lama ditunggu-tunggu nih. Nggak lain dan nggak bukan adalah Mi 10. Jadi Mi 10 ini akan menjadi ponsel teratas Xiaomi di Indonesia. Dan kehadirannya sebenarnya udah terdeteksi semenjak paling nggak bulan Maret lalu ya. Waktu itu Mi 10 sudah lolos sertifikasi TKDN di situs Kemenperin. Dan sekarang udah beneran datang nih ponselnya. Nah, kayak gimana? Kita langsung aja simak video berikut ini. Oke, jadi ini adalah kotak kemasan dari Xiaomi Mi 10 yang diterima oleh Kompas Tekno. Ini bukan versi retail Indonesia, melainkan versi global yang dikirim langsung dari luar negeri. Itu juga mungkin sebabnya kotak kemasan dari ponsel ini agak sedikit penyok di pinggir-pinggirannya. Pas waktu dikirim mungkin. Desain kotaknya sendiri cukup sederhana dengan warna dasar abu-abu dan tulisan angka 10 di bagian depan yang sedikit berwarna-warni kalau kita miringin sedikit. Di bawah angka 10 itu tertera tulisan 5G. Ini karena Mi 10 memang menggunakan Snapdragon 865 yang secara default sudah mendukung 5G. Tapi karena di Indonesia belum ada jaringan 5G, maka fungsi ini belum bisa dipakai. Dari kemasan yang tertera di sampingnya, Xiaomi Mi 10 dalam kemasan kotak ini merupakan varian Coral Green dengan RAM 8GB dan media penyimpanan 256GB. Sekarang langsung aja kita buka untuk melihat ada apa aja di dalam kotak kemasannya Mi 10. Pertama kita akan menjumpai sebuah folder kecil yang memuat beberapa aksesori, yaitu SIM card ejector tool, lalu ada sebuah dongle untuk konversi kabel USB Type-C menjadi audio 3,5 mili. Ini karena Mi 10 memang tidak dilengkapi dengan jack audio 3,5 mili, jadi kita harus menggunakan dongle berbentuk kabel ini. Setelah itu kita akan menemukan buklet-buklet manual dan garansi. Berikut sebuah aksesori casing berbahan silikon fleksibel yang warnanya transparan. Ini punggungnya agak sedikit bertekstur, sedikit kesat, jadi ketika dikenakan di ponsel mungkin bisa sedikit membantu supaya tidak terasa terlalu licin di tangan. Setelah itu ada kompartemen yang memuat aksesori charger dan kabel data. Kabel datanya merupakan tipe USB-A ke USB Type-C, sementara chargernya sudah mendukung fast charging dengan keterangan output daya yang tertera di samping. Baterai Mi 10 sendiri berkapasitas 4780 mAh dan sudah mendukung fast charging hingga 30 watt. Di luar charger dan kabel data, tidak ditemukan aksesori lain berupa earphone. Jadi, pemilik Mi 10 nanti mesti menyiapkan earphone sendiri. Gua mau ngingetin bahwa ini merupakan Mi 10 versi global, bukan versi retail untuk Indonesia. Jadi, mungkin kelengkapannya nanti bisa aja beda. Mari kita lanjutkan dengan menyalakan ponselnya, Xiaomi Mi 10. Ternyata di ponsel ini sudah ada pilihan bahasa Indonesia. Meskipun karena gue sering bingung dengan istilah-istilah yang di-Indonesiakan, jadi gue memilih untuk pakai bahasa Inggris aja. Xiaomi Mi 10 ini sudah menggunakan MIUI 11 dengan sistem operasi Android 10. ROM-nya merupakan versi global seperti yang terlihat di sini. Terus di bagian Network Preferences kita bisa melihat bahwa Mi 10 ini memang sudah mendukung jaringan 5G. Tapi belum bisa dipilih karena memang belum ada di Indonesia. Meskipun ukurannya lumayan besar, Xiaomi Mi 10 ini masih terasa cukup nyaman di tangan. Sedikit licin karena bagian depan dan belakangnya berlapis kaca yang membulat di pojok-pojok dan di pinggirannya. Bagian belakang yang serba mengkilap ini juga rentan ternoda sidik jari, tapi dalam hal ini masih bisa dibantu dengan memakai casing transparan yang disertakan dalam kemasan tadi, yang akan sekaligus membuat ponsel ini nggak terasa terlalu licin. Xiaomi menempatkan tombol pengatur volume dan tombol daya Mi 10 di sisi sebelah kanan. Sisi bawahnya memuat rangkaian konektor USB Type-C, grill speaker, mikrofon, dan SIM card tray. Di bagian atas terdapat Air Blaster yang bisa digunakan untuk mengendalikan perangkat lain seperti TV dan juga AC. Selain itu juga ada grill speaker kedua, jadi Mi 10 ini sanggup mengeluarkan suara stereo
ketika digunakan dalam orientasi landscape, misalnya ketika kita menonton film. Keberadaan grill speaker kedua ini terbilang unik di antara smartphone lain kebanyakan. SIM card tray-nya merupakan jenis single nano SIM tanpa ada tempat untuk SIM card kedua ataupun kartu memori microSD. Sekali lagi, ini merupakan Mi 10 versi global. Versi retail di Indonesia nanti mungkin aja beda. Layar Xiaomi Mi 10 berukuran 6,67 inci dengan jenis panel Super AMOLED. Resolusinya 2340 x 1080 piksel. Layar Mi 10 terlihat membulat di bagian-bagian pojok seperti kelihatan di sini. Kemudian pinggiran sisi kanan dan sisi kirinya juga melengkung alias curved. Di pojok kiri atas terdapat punch hole yang memuat kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Lubang punch hole ini tidak terlihat ketika kita menggunakan wallpaper bawaan seperti yang ini, memiliki warna hitam di sisi atas, tapi kita bisa langsung melihatnya ketika kita mengubah layar menjadi berwarna putih, seperti ketika masuk ke menu settings. Layar Mi 10 memiliki refresh rate hingga 90 Hz. Kalau diinginkan, kita bisa mengurangi angkanya menjadi 60 Hz untuk menghemat baterai. Layar Mi 10 ini juga memiliki pemindai sidik jari terintegrasi alias in-display fingerprint scanner. Xiaomi juga menyediakan fasilitas pengenal wajah, tapi sifatnya hanya 2 dimensi dengan kamera depan. Jadi nggak terlalu aman kalau dibandingkan dengan face detect 3 dimensi yang ada di beberapa model ponsel lain. Dengan Snapdragon 865, RAM 8GB dan storage 256GB, spesifikasi dari Xiaomi Mi 10 ini termasuk kelas atas. Dan karena itu juga skor benchmarknya tinggi, seperti tercermin dari hasil Antutu dan Geekbench berikut ini. Sama seperti Mi 10 Pro saudaranya, Mi 10 ini juga dibekali dengan 4 buah kamera belakang, tapi spesifikasinya lebih rendah. Keempat kamera ini terdiri dari kamera wide 108MP dengan OIS, kemudian kamera ultra wide 13MP, kamera makro 2MP, lalu kamera depth sensor 2MP. Mi 10 nggak dibekali dengan kamera telefoto, tapi lewat aplikasi kameranya kita masih bisa melakukan zooming. Hasilnya ternyata lumayan bagus menurut pengamatan gue, paling nggak sampai angka zooming 2 kali. Untuk kamera wide 108MP, resolusi keluarannya secara default adalah 25MP karena pixel binning untuk meningkatkan kualitas gambar. Tapi kalau diinginkan, pengguna bisa mengambil gambar dengan resolusi penuh 108MP lewat mode yang tersedia di aplikasi kamera. Kamera makro bisa diakses lewat ikon di bagian atas aplikasi kamera. Ketika mode ini aktif, kita bisa memakai kamera makro untuk memotret dalam jarak sangat dekat. Tapi kualitasnya nggak begitu bagus, mungkin juga karena resolusinya yang rendah, terutama kalau dibandingin dengan hasil foto kamera utama 108MP. Sementara itu, kamera ultrawide-nya memiliki fixed focus, sehingga tidak bisa digunakan juga untuk memotret dalam jarak sangat dekat. Soal video, Mi 10 sanggup merekam hingga resolusi 4K 60fps menggunakan kamera utama dan kamera ultrawide. Ada juga mode AI 8K untuk kamera utama. Kamera makro juga bisa digunakan merekam video, tapi resolusinya terbatas hanya 720p 30fps. Mi 10 juga memiliki mode perekaman video lain, seperti misalnya Short Video Mode yang membatasi durasi rekaman hanya 15 detik. Ini mungkin untuk keperluan upload di sosial media. Kemudian ada juga video slow motion dengan frame rate 120fps di resolusi 1080p atau 720p. Mi 10 juga menyediakan mode Pro di aplikasi kamera, di mana pengguna bisa mengatur berbagai parameter terkait fotografi dan perekaman video. Kamera makro, ultrawide, dan wide bisa dipilih lewat opsi lens di bagian kanan. Selain itu ada juga opsi untuk merekam dalam format RAW dan resolusi penuh 108MP. Seperti ponsel lain belakangan ini, Mi 10 juga dibekali dengan night mode untuk memaksimalkan kualitas tangkapan gambar di malam hari atau low light. Tapi mode malam ini hanya bisa dipakai dengan kamera utama 108MP. Tidak ada opsi untuk menggunakannya dengan kamera ultrawide. Nah, itu tadi ulasan singkat kita tentang Xiaomi Mi 10, ponsel flagship terbaru dari Xiaomi di Indonesia yang memiliki spesifikasi paling tinggi. Bahkan di atasnya Mi Note 10 Pro yang dirilis beberapa waktu lalu.
Xiaomi Mi 10 ini diluncurkan di Indonesia pada tanggal 8 Mei 2020. Dan gimana dengan harganya? Nih, simak berikut ini. Oke, Sobat Tekno, sekian dulu video kali ini. Gue Yusuf dari Kompas Tekno. Jangan lupa like, share, dan subscribe kanal YouTube Kompas Tekno. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.